Hai guys, hai gengs ya. Back with me Dinda di General Reading ya. Oke, ini adalah General Reading ya. Temanya itu yang sampai saat ini tuh belum bisa melupakan kamu. Siapa sih? Apakah kamu seseorang yang sulit dilupakan? Ya. Kenapa mereka belum bisa lupain kamu ya? Oke, kita lihat aja. Ini general reading ya. Ini tuh isinya tentang karakter, personality, energi dia, hubungan kalian seperti apa. Nanti kamu cari tahu sendiri ya siapa orangnya ya. Karena saya bukan paranormal, saya bukan dukun, saya tidak bisa kasih tahu siapa nama-namanya ya. Oke, itu aja. Masih ada promo 3 question Rp100.000 dan ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja ya. Oke, itu aja. Kita mulai. Yang sulit melupakan kamu. Yang sulit melupakan kamu. Oh iya, energinya belum ya. Biasanya kan aku mulai dari energi dulu ya. Ya udah, nanti deh ya. Yang sulit melupakan kamu. Ini orangnya ngerasa terkoneksi terus loh sama kamu. Ya udah jelas lah ya. Pasti dia seseorang yang terkoneksi terus. Susah kan jadinya lupain kamu tuh. Jadi kayak terkoneksi, terhubung. Kayak ini apa ya, dia lagi sibuk aja tuh tiba-tiba ingetnya kamu. Atau kamu suka manggil-manggil dia kali ya. Ya. Kamu suka manggil-manggil dia. Jadi dia ingetnya ke kamu terus, ketariknya ya. Dia nih tipe-tipe orang yang agak introvert kayaknya. Suka kesendirian gitu ya, suka menyendiri, suka ketenangan ya. Kalau dia bisa meditasi, dia meditasi mungkin. Tipe orangnya kayak gitu, kayak tahu hal yang berbau supranatural, kristal, tarot ya, kayak klinik-klinik gitu lah ya. Bukan klinik yang horor sih ya, tapi kurang lebih dia tahu hal-hal magic kayak gitu ya. Dia nih ngerasa terpikat sama kamu loh. Yes, dia ngerasa terpikat. Dia kayak dia seseorang yang misterius. Sebenarnya dia ngerasa ada perbedaan di antara kalian. Itulah kenapa kalian gak bisa bersama. Tapi kamu tuh bikin dia berkembang. Kayak kamu tuh menerima dia dalam keadaan apapun. Apa ya? Kayak dia lagi sedih tuh kayak istilahnya ya, kamu bisa memeluk dia. Memeluk dia tuh bukan meluk beneran ya, tapi kayak ya kamu memeluk dia dalam keadaan apapun. Kayak dia seseorang yang merasa kehilangan kamu deh. Dia nih orangnya agak-agak mesum ya. Aduh, serius, ini kenapa dari tadi tuh aku pengen ngomong gitu. Cuma kata yang tepat kayaknya mesum. Agak-agak mesum, kayak agak-agak pikirannya tuh kotor. Dibersihin dong kalau kotor ya. Ya pokoknya orangnya kayak gitu tipenya. Ya, ada hasrat kali ya ke kamu tuh. Itu bukan, aku tuh mau ngomong. Aku tuh baru di sini ya tadi ngomong. Aku tuh lagi baca kartu ini. Agak-agak mesum kan aku bilang orangnya. Ternyata yang di kartu ini malah lebih parah tuh. Ya kan, bisa baca nggak sih? Malah di kartu ini lebih artinya lebih gawat. Tuh, lebih berbahaya. Lihat nggak ini artinya apa? Nah, tadi aku baru baca sini. Tapi ternyata kartu setelahnya lebih menjelaskan lagi ya. Aku tuh kalau baca ngacak, gengs. Nggak dari sini, aku jarang baca dari kiri ya. Ngacak aja gitu, kadang sini dulu, kadang sini ya, pokoknya mana aja. Ya aku kebiasaan kayak gitu. Ngacak suka-suka aku aja. Nah iya tuh, dia orangnya agak-agak mesum. Gini ya. Seseorang yang sulit melupakan kamu, mungkin. Gimana nih jelasinnya ya? Mungkin kalian pernah
melakukan sesuatu ya berdua. Gimana sih jelasinnya, bingung. Kalian nih mungkin yang udah 18 plus ya, 18 ke atas atau 21 plus lah ya, 21 tahun ke atas. Kalian pernah melakukan sesuatu berdua ya. Ya, enak-enak, yang enak-enak gitu. Mungkin itu dia nggak bisa melupakan kamu karena menurut dia itu adalah momen terindah. Bisa dibilang momen terindah, bisa dibilang kamu itu salah satu orang yang bisa membuat dia bahagia pada saat itu, pada saat momen itu. Ngerti nggak tuh? Bingung nggak tuh gue ngomongnya ya? Intinya gitu. Jadi kalian pernah bercumbu berdua bersama, ya kan? Terus dia merasakan suatu kebahagiaan pada saat itu ya. Jadi dia antara sulit melupakan kamu atau sulit melupakan momen saat itu. Nah ya, ngerti kan? Ngerti, pasti ngerti lah ya. Hargai saya yang sulit menjelaskan ya. Ini supaya videonya lulus sensor sama YouTube ya. Seseorang yang sulit melupakan kamu, dia bersyukur banget kamu hadir di dalam hidupnya. Ibaratnya kamu itu salah satu orang yang dia syukuri kehadirannya. Ibaratnya gini, kalau dia ditanya ya, kayak hal yang buat kamu bersyukur apa? Ya itu, dia bertemu sama kamu, bisa deket sama kamu. Ya itu, ya. Yang sulit melupakan kamu, dia ini orangnya wangi. Aku bingung jelasinnya. Tapi ya gitulah istilahnya di sini. Dia tuh orangnya wangi atau suka pakai perfume. Ya, wewangian, atau dia seseorang yang suka wangi-wangian, kamu tau lah. Misalnya kamu pernah ke rumahnya atau ke kamarnya, itu kamarnya wangi, ada aromaterapi, ada lilin aromaterapi, atau dia suka semprot-semprot wewangian, atau dia suka pakai semprot perfume, atau dia koleksi perfume mungkin. Ya pokoknya dia seseorang yang suka wewangian lah ya. Kayaknya intuisinya juga bagus nih orangnya. Intuisinya tuh tajam. Apakah dia seseorang yang suka makan buah? Kayaknya sih gitu ya. Ada nih orang-orang yang suka makan buah, atau tipenya dia tuh manis dalam perkataan, perbuatan, atau dia seseorang yang suka ngasih kamu surprise, kejutan-kejutan atau hal-hal manis ke kamu ya. Dia orangnya tuh apa-apa di planning ya, kayak diatur. Dia suka bikin rencana tuh, kayak plan. Wah, minggu depan mau ngapain? Oh, mau pergi ke sini, terus ngapain aja di sana nanti. Nah, itu dia di planning banget orangnya. Orangnya kepo juga sih sebenarnya. Dia ngerasa kamu tuh hadir melengkapi hidupnya, kayak ya kalian saling melengkapi lah gitu. Dia orangnya suka nyanyi, atau bisa nyanyi, atau suka musik gitu. Yes, orangnya suka nyanyi-nyanyi gitu ya. Nyanyi beneran nyanyi atau nyanyi marah-marah? Jadi suka kepoin kamu sih. Dia orangnya suka belajar mungkin ya. Entah belajar akademik atau belajar hal-hal baru. Dia tuh suka nongkrong, suka main. Mungkin dia punya bestinya itu sekitar 3, 4, 5. Ya pokoknya sekitar, kayak dia punya circle-nya sendiri lah gitu. Dia senang hangout, spending time bareng teman-temannya gitu. Ya dia sering lah nongkrong-nongkrong kayak gitu ya. Nongkrong-nongkrong cantik gitu ya. Mungkin dia punya komunitas. Mungkin ada yang kayak di dalam satu komunitas, dia masuk ke dalam komunitas tertentu ya. Dia orangnya agak-agak nyentrik gitu ya, penampilannya atau apalah gitu, fashionnya nyentrik. Kau bisa lihat lah, dia orangnya agak nyentrik. Ngerti nggak nyentrik artinya? Nyentrik itu kayak sesuatu yang menarik perhatian lah gitu, ibaratnya ya. Bingung juga aku jelasinnya ya. Soalnya aku bukan guru bahasa Indonesia ya. Nah, ini dia kayaknya masih ngerasa kamu ada di pikirannya, ada di hatinya ya. Dia tuh suka punya pemikiran yang unik ya, mungkin pikirannya out of the box, jadi kayak unik aja gitu, pikirannya unik-unik. Orangnya ini kayak agak males ya, nggak tahu, males yang kayak apa ya, kayak suka rebahan, atau orangnya tipe-tipe yang stuck aja gitu, males ngapa-ngapain.
atau nggak punya tujuan hidup ya. Gimana sih masa nggak punya tujuan hidup. Tuh dia tuh suka, entah dia suka baca buku atau dia suka ngebaca pikiran, atau dia suka stalkingin kamu gitu. Ibarat ngebacanya tuh lebih ke stalking ya, kayaknya sih gitu. Dia suka stalkingin kamu, kayak dia suka kepoin kamu aja gitu, pengen tahu ya. Ntar kita baca energinya di akhir kali ya. Yang belum bisa melupakan kamu, dia tuh ngerasa ya hadirnya kamu tuh bikin dia lebih hidup lagi, atau bisa juga dia lebih semangat hidup, atau jadi dia punya alasan buat hidup. Mungkin tadinya dia nggak semangat ya buat jalanin hidup, mungkin dia sedih atau terpuruk hidupnya, dan dia ngambil banyak pelajaran banget dari hubungan kalian, dari kedekatan kalian. Kamu bikin dia semangat lah ya, kurang lebih kayak gitu. Dan dia juga ngerasa kamu banyak pengalaman, atau banyak mengajarkan dia, atau banyak, jadi dia ngerasa banyak pengalaman dari hubungan kalian juga. Banyak hal-hal yang dia coba kayaknya ya dari hubungan kalian ini. Atau bisa jadi dia seseorang yang berpengalaman kayaknya. Dia tipe-tipe kayak yang suka belajar gitu ya. Bisa jadi dia di usia-usia berkembang, atau kamu bisa lihat kalau dia sekarang lagi masa perkembangan ya, masa berkembang. Kayak usia berapa sih? Usia berkembang tuh 25 ke atas lah ya. 25 ke atas sampai 30 something lah ya. Dan mungkin kamu juga bisa lihat dia lagi masa berkembang ya, atau dia seseorang yang selalu mencoba berkembang terus. Mungkin misalnya dia lagi dapat promosi jabatan atau apa, itu kan dalam masa berkembang juga ya kan. Seseorang yang belum bisa melupakan kamu, kayaknya dia di hidupnya itu pernah mengalami masalah yang besar ya, big problem gitu. Jadi bisa dibilang dia tipe-tipe orang yang apa ya, yang bisa di tempat apa aja tuh dia bertahan. Kayaknya banyak tempaan hidup deh. Iya. Dia seseorang yang gampang frustasi dan depresi juga ya. Tapi dia tuh bisa survive karena banyak banget masalah-masalah hidup yang terjadi dalam hidupnya. Jadi bisa dibilang ya dia seseorang yang bisa survive. Seseorang yang mampu bertahan lah dalam keadaan apapun. Agak manipulatif memang. Jadi dia suka memanipulasi keadaannya dia. Dia sedih tapi dia pura-pura happy gitu ya. Dia belum bisa lupain kamu tapi dia pura-pura sudah melupakan kamu ya. Bisa jadi ya kan. Ya mungkin dia bisa dibilang kayak kayak pakai topeng. Dia berpura-pura baik-baik saja padahal enggak ya. Tuh, jadi kayak orangnya tuh suka berpura-pura, apalagi orang yang tipe gengsian, egonya tinggi, pasti kan pura-pura banget ya. Kayak gitu sih orangnya. Dia tuh orangnya pemikir, apa aja dipikirin, atau dia orangnya kreatif bisa jadi ya. Jadi apa aja tuh idenya ada ya. Idenya brilian-brilian. Dia seseorang yang punya misi dalam hidup. Atau dia seseorang yang bisa kasih saran, ini baiknya kayak gini, kayak gitu ya. Seseorang yang selalu cari inspirasi, atau bisa juga ya dia yang mungkin sangat menginspirasi gitu ya. Inspiratif mungkin orangnya, bisa juga sih. Dia seseorang yang mungkin cukup religius ya. Aku lihat di sini kayak ada seseorang yang suka berdoa, atau mungkin dia suka mendoakan kamu. Ya, dia lumayan cukup bagus kayaknya keagamaannya di sini. Orangnya suka berbagi sih. Yes. Dia tuh penuh berkat kayaknya. Apa aja tuh kayak istilahnya ya, hidupnya tuh banyak banget berkat ya. Dia bisa dibilang kayak cukup dalam finansial, cukup dalam keuangan, karirnya bagus mungkin. Pokoknya banyak lah berkat yang ada di dalam hidupnya. Kayak hidupnya tuh penuh keberkatan, hidupnya tuh lengkap, apa aja ada ya. Mungkin dia jadi
mungkin dia ngerasa dicerahkan sama kamu, dapat pencerahan dari kamu, atau sebenarnya kamu yang dapat pencerahan dari dia. Ini bisa vice versa sih. Ya, mungkin juga pas dekat sama kamu banyak hal baik datang. Bisa sih sebenarnya. Atau dia seseorang yang suka berbagi, atau pernah bantuin kamu, atau kamu yang mungkin yang pernah bantuin dia. Dia sebenarnya tipe-tipe orang yang penakut. Gitu sih kayaknya, tipe-tipe orang yang penakut. Suka suka negatif aja gitu, entah suka overthinking, suka anxiety, apa aja tuh dia pikirin, takut ini, takut itu ya. Ya ada juga nih, kan tadi dia seseorang yang banyak masalah nih dalam hidupnya. Jadi seseorang yang cukup menderita. Iya, sedih ya, kok cukup menderita ya. Iya, pokoknya dia selalu hidupnya tuh penuh ketakutan lah hidupnya, dihantui rasa takut lah, nggak ngerti kenapa gitu ya. Nah di sini mungkin dia pernah menjanjikan kamu sesuatu, atau kalian pernah berjanji ya. Di sini sih kayak ada janji nih, cewek dan cowok mungkin pernah berjanji kayak nggak saling menyakiti tapi akhirnya menyakiti. Pernah berjanji sehidup semati, tapi setelah putus nggak mati-mati ya. Pernah berjanji selalu bersama, tapi ternyata akhirnya dia yang memutuskan kamu. Ya biasalah, janji-janji manis lah ya. Janji-janji manis ya yang tidak bisa ditepati ya. Ya kayaknya pernah mungkin dia menjanjikan sesuatu ke kamu. Tapi anehnya di sini mungkin dia seseorang yang bertanggung jawab ya. Gimana nih? Ya anggaplah mungkin dia seseorang yang bertanggung jawab, atau dia pernah menjanjikan sesuatu ke kamu ya. Ya pernah menjamin sesuatu lah, kayaknya sih gitu. Tuh dia tuh orangnya ini banget, apa sih, kayak FBI banget, kepo gitu, kepo orangnya. Apa-apa dia cek ya. Kamu kalau pacaran sama dia kayak pacaran sama detektif. Kayak pacaran sama Conan gitu, dicari tahu, kayak FBI. Ada loh orang-orang kayak gitu. Cowok juga ada yang kayak gitu. Bukan cewek aja yang posesif dan overprotective ya. Ada orang-orang cowok kayak gitu. Dulu aku juga sempet ya deket sama gitu orang yang posesif ya. Jadi ketika kita pergi sama siapa, itu bukan kita yang dicek kemana-kemana, tapi teman-teman kita juga dicek sampai sosmednya. Oh siapa tahu jalan sama ini, jalan sama itu gitu ya. Dicari tahu gitu ya kemana aja perginya. Aduh, capek ya. Ini saya bukan curhat ya, saya cuma bilang kalau ada orang-orang yang kayak gitu ya. Bukan cuma cewek aja yang posesif, cowok juga banyak kok. Nah di sini dia tuh auranya agak temperamen sebenarnya, tapi dia seseorang yang pernah berkomitmen sama kamu, mungkin pernah berkomitmen atau pernah punya hubungan, atau mungkin dia seseorang yang bisa dipegang komitmennya. Sebenarnya orangnya komit sih. Ini agak opposite ya. Gini deh, aku ngerasa ini orang yang belum bisa melupakan kamu ini lebih dari satu orang kayaknya. Soalnya di sini ada orang yang bisa dipegang komitmennya, tapi di sini tadi ada orang yang kayaknya tuh ya beda gitu. Kayak seseorang yang nggak bisa dipegang janjinya. Aku sih ngerasanya gitu ya. Ya anggaplah ini bisa lebih dari satu orang. Jadi kalau kalian melihat ada perbedaan kepribadiannya, mungkin ini lebih dari satu orang. Pasti beda dong. Ibaratnya tadi aku bilang ada seseorang yang bisa bertanggung jawab, tapi ada seseorang yang nggak bisa dipegang janjinya. Itu kan agak berlawanan kan kepribadiannya. Ya mungkin kamu sama dia kayaknya sih kayak ada perjanjian di antara kalian. Misalnya kayak, kamu jangan pernah tinggalin aku ya, kayak gitu. Kita nanti sampai nikah ya, atau apa. Ya intinya kayak ada sesuatu lah. Bisa dibilang kayak ada kontrak kamu sama dia. Orangnya agak-agak temperamen sebenarnya nih. Gampang banget emosian sih, kayak marah gitu.
dia tuh pernah ngerasa memiliki kamu dan senang banget sebenarnya bisa memiliki kamu tuh. Mungkin ya kamu dianggap sama dia tuh seseorang yang bernilai, berharga lah buat dia, punya nilai, punya harga buat dia tuh, seseorang yang penting mungkin. Tuh dia tuh tipe yang suka berdoa, suka berharap tuh. Iya, tuh kan. Lucu ya, aku ngomong berharap, tiba-tiba di sini ada tulisannya hope. Pas banget mulutku ngomong berharap, mataku lihat tulisan hope ini ya. Berarti mata sama mulutku sinkron ya. Karena kadang mulut aku suka cepat banget ngomongnya, tapi kadang lama juga sih. Otaknya udah tahu apa, tapi mulutnya lama ngomongnya. Itu nggak sinkron ya namanya. Nah itu dia seseorang yang mungkin bisa dia sebenarnya berharap sama kamu, atau pernah berharap, atau dia mengharapkan kamu, atau sebenarnya dia seseorang yang tipe-tipe penuh pengharapan, suka berdoa, rajin ibadah mungkin. Lah kayaknya sih ini dia pernah berharap atau sangat berharap ya bisa menikah mungkin sama kamu ya, menikah atau punya rumah tangga sama kamu. Yang aku baca sih kayaknya gitu ya. Tapi sayang sekali kalian pernah berkonflik kamu sama dia. Ya ada perbedaan lah di situ, ada suatu mungkin yang disagreement, kayak kamu sama dia nggak setuju di bagian apa. Sedih ya, tiba-tiba ada konflik di akhir-akhir ini. Tapi dia menganggap kamu tuh seseorang yang penting loh, kayak ya kamu tuh miliknya dia atau pasangan dia. Mungkin kalian pernah punya hubungan. You are my sweetheart. Pernah nggak dipanggil sweetheart? Aku pernah. Aku dari tadi aku terus ya, nanti ada yang bilang curhat. Ya enggak, kalau kita pernah punya hubungan sama orang apa ya, luar gitu ya, yang bukan Indonesia gitu, bukan orang asli Indonesia, pasti pernah dipanggil sweetheart. Ya. Soalnya di sini ada tulisan sweetheart, jadi aku ingat ya. Nanti ada yang bilang, Kak Dinda curhat. Curhat itu sesuatu yang sedih ya biasanya, tapi ini kan bukan sesuatu yang sedih ya. Ya jadi ingat aja gitu. Nih kayaknya dia ada simpen foto-foto kamu deh. Perasaannya dia tuh sebenarnya pure loh ke kamu. Asli. Ya, perasaannya pure. Emang benar dia punya perasaan dan feeling ke kamu. Tapi ternyata ya, bisa juga kamu pernah menikah sama dia dan kalian pernah ada seorang anak gitu ya. Kayak kalian menghasilkan buah hati. Menghasilkan buah hati nggak tuh ngomongnya. Intinya kamu sama dia mungkin pernah menikah dan pernah having baby ya, punya anak dari situ. Unconditional love, oh my god. Kayaknya kamu sama dia, kayaknya dia punya unconditional love ke kamu. Cintanya dia itu tak bersyarat. Dalam keadaan apapun dia tetap cinta sama kamu. Kamu jelek, mau kamu cakep, dia tetap cinta. Ya. Tuh dia tuh ngerasa memiliki kamu banget lah di sini. Apa ya di sini ya? Aku bingung nih. Kayaknya ya kamu sama dia mungkin pernah punya hubungan. Nah terus di masa hubungannya itu pernah kayak jatuh bangun banget. Atau pas dia punya hubungan sama kamu tuh dia mungkin ya dalam keadaan bangkrut misalnya ya. Atau dalam keadaan yang gak baik-baik aja, atau dia tiba-tiba ada masalah, atau tiba-tiba dia kehilangan pekerjaan atau bisnisnya bangkrut gitu. Pokoknya di sini ketika kamu sama dia dekat, itu dia pernah mengalami sesuatu yang masalah tapi sangat besar gitu istilahnya. Ngerti nggak maksudnya? Semoga dapat dimengerti ya. Seseorang yang belum bisa melupakan kamu. Dia tuh orangnya sabar sebenarnya. Ini ya kayak kamu tuh nggak suka. Ini yang aku lihat, kalau kamu feminin, kamu kayak nggak mau sama dia, nggak suka atau menolak dia. Tapi tuh dia sabar. Dia sabar ditolak sama kamu kayaknya. Itu kalau dia feminin dan kamu maskulin ya.
Kayak kamu nerima, oh ya udah dia nggak suka, dia menolak kamu, dia melakukan sesuatu yang bikin kamu sedih. Kamu terima apa aja yang dia lakukan. Kamu sabar nerima itu. Dia kayaknya seseorang yang stabil finansial atau stabil emosional bisa. Sebenarnya ada yang sifatnya childish sih di sini. Kayak anak kecil, kayak anak-anak. Di saat dekat sama kamu dia sangat menikmati kedekatan kalian, kayak sama frekuensi gitu kalian, kayak apa ya, main bareng dan sefrekuensi itu. Mungkin dia seseorang yang romantis, orangnya idealis, keras kepala lah gitu. Mungkin kalian waktu itu baru kenal ya, atau sebentar aja gitu hubungannya. Dia ngerasa tuh kayak kecocokan di antara kalian, kayak kalian partner yang cocok. Kamu sama dia udah sefrekuensi, cocok gitu kan. Tuh dia kayaknya pernah sih punya keinginan buat menikah sama kamu. Dia ngerasa ada koneksi yang kuat di antara kalian, strong connection. Iya, strong connection di antara kalian. Mungkin dia seseorang yang punya power, entah power dalam hubungan atau apa, jadi kayak seakan-akan tuh hubungan dia yang ngatur-ngatur, kamu harus nurut dia cuek, diamin kamu ya kamu pasrah gitu kan. Ada loh orang-orang yang kayak gitu. Cewek atau cowok sih kebanyakan yang suka silent treatment gitu. Coba kalian komen deh, kebanyakan cewek atau cowok yang suka silent treatment. Ada orang-orang yang kayak misalnya ada masalah terus ngediemin, kayak seolah-olah dia yang dominan dan punya kuasa dalam hubungan, jadi kita tuh harus nurut sama dia. Kan ngeselin ya orang-orang kayak gitu, kayak ngebosi ya. Ini sebenarnya pacaran atau kerja ya, sebagai karyawan jadi harus nurut. Nah dia ini orangnya sangat mengikuti aturan. Misalnya orang tuanya nggak setuju ya dia ngikutin aturan orang tuanya gitu ya. Ya itulah, dia sangat tunduk pada aturan, tradisi yang ada. Orangnya sebenarnya bukan tipe-tipe yang dewasa ya kayaknya. Jadi dia tipe yang ragu-ragu gitu. Kalau dewasa kan dia tahu apa yang dia putuskan, tapi dia enggak. Dia tipe yang ragu-ragu, nggak yakin deh atau apa deh. Nah kayak gitu. Mungkin kalian pernah ada dalam cinta segitiga ya. Entah siapa yang menghadirkan seseorang yang lain. Tuh dia di usia-usia berkembang, orangnya cukup kreatif. Mungkin ada yang bisa main alat musik. Ada mungkin yang lebih tua dari kamu usianya. Sepertinya waktu sudah mau habis ya guys ya. Bukan udah mau habis ya, udah habis ya. Tepat 30 menit. Kalau orang tuh waktunya habis selesai, tapi kalau aku waktunya habis malah tambah kartu ya. Emang agak lain aku nih orangnya. Aquarius beda sendiri ya, memang kayak gitu. Aneh kan? Memang Aquarius aneh ya. Pasti kalian pernah dekat sama Aquarius ya, memang kayak gitu orangnya, agak lain. Nah, karena waktunya udah habis, jadi aku mau cek energi kamu ke seseorang yang belum bisa melupakan kamu. Kayak gimana sih energi kamu ke dia? Oke. Kamu jadi ikutan gak jelas karena dia. Mungkin dia orang gak jelas atau kamu ngerasa hubungan kalian gak jelas, tapi karena itu kamu jadi ikut-ikutan gak jelas tuh ya. Di sini kamu kayak terlalu banyak menahan diri. Kenapa? Karena kamu ngelihat ada hambatan-hambatan di hubungan kalian. Jadi kamu menahan diri lah gitu ya. Gak berbuat apa-apa atau diam aja lah. Padahal kamu melihat hal positif dari hubungan kalian ya. Ya bisa dibilang hubungannya gak negatif-negatif banget lah gitu. Nah di sini
di saat hubungan kalian nggak baik ya, udah nggak baik, kamu tuh kayak pengen nunjukin sesuatu ke dia. Misalnya udah putus nih, hubungannya nggak baik, kamu mau nunjukin kalau kamu tuh seseorang yang seperti apa, kamu bisa sukses, bisa berhasil tanpa dia, gitulah. Pokoknya ada sesuatu yang pengen kamu tunjukin, atau ada sesuatu yang pengen kamu buktikan gitu ke dia. Ini hubungannya nggak ada ujungnya ya guys. Hubungannya entah lama atau bentar, tapi tuh nggak ada ujungnya. Kemana? Mau dibawa kemana tuh bingung hubungannya. Terus ya kamu sih agak pasrah juga sih jalaninnya ya. Ya kamu ngerasa nggak ada ujungnya juga. Hati kamu tuh sering nggak enak pas punya hubungan sama dia. Kayak di sini yang terlihat adalah kamu yang meninggalkan dia. Kayak kamu pelan-pelan menjauh. Padahal di sini aku lihat kamu masih ada perasaan. Tapi kamu pergi. Karena kamu ngerasa udah gak jelas. Dan kamunya juga ikutan gak jelas nih. Kamu ngerasa udah gak jelas nih. Diri kamunya sendiri kamu ngerasa, gak jelas kok ya. Gitu. Kamu ngerasa banyak pengorbanan juga yang udah dilakuin sama kamu selama ini ya. Kamunya juga udah berubah sih ke dia. Kayak udah pergi atau menjauh bisa, tapi kayak kamu ngerasa udah berubah ke dia, dan hubungan kalian mungkin juga berubah ya, ada perubahan, nggak kayak dulu lah istilahnya. Tuh kan, bener kan, di sini kamu ngerasa ada energi orang ketiga tuh. Tadi tuh aku kan keluar kartu ya, aku bilang ada energi orang ketiga. Itu sebenarnya masih 50-50, kayak aku belum terlalu yakin. Tapi seperti biasa kan, intuisi saya suka membaca lebih cepat daripada kartu-kartu ini ya kan. Saya sudah membaca dari tadi kalau ada orang ketiga, tapi di sini ternyata baru keluar nih kartunya. Ya di sini ada orang ketiga, ada third party relationship. Mungkin pernah merasa diselingkuhi atau ada kehadiran seseorang di tengah-tengah hubungan kalian. Ini kenapa aku jadi terlalu serius ya bawainnya. Kayak bukan aku banget gitu ya kalau serius-serius. Iya, ini seperti ada orang ketiga aja. Kalau buat kalian yang memang ada energi orang ketiga, ini hubungannya kayak susah putusnya. Terikat terus gitu ya. Selingkuh terus gitu ya. Gak boleh selingkuh dong. Ya, yang setia-setia aja. Setia membawa keberkahan ya. Selingkuh membawa karma. Aduh, takut banget ya ngomongnya si Dinda. Nah, kita move ya ke energinya dia, seperti apa ke kamu nih. Tuh kan bener, dia tuh childish banget energinya tuh. Kan tadi aku bilang ada yang childish orangnya. Dia tuh orangnya childish banget, kekanak-kanakan. Orangnya tuh masih yang fun-fun, having fun, belum yang mikirnya ke arah serius. Ya istilahnya dia sama kamu nih, komit sih komit jalanin, tapi kayak fun aja. Dia nggak mikirin kita nikah atau enggak nanti, sampai menikah atau enggak, kedepannya gimana, nggak ada tuh pikiran ke situ ya. Kayak jalanin aja gitu. Ada sih dia mungkin menganggap kamu positif atau menganggap hubungan ini positif ya, bisa sih. Tapi bisa juga dia ngerasa kamu tuh banyak kasih hal positif ke dia, dampak positif ke dia. Tuh mungkin kamu pernah yang baru kenal, baru deket, atau baru kenal langsung punya chemistry, atau baru kenal ada ngerasa percikan-percikan gitu kan. Percikan-percikan cinta ya. Lebay sih, ya udahlah ya, emang aku mah kayak gitu dah, lebay. Itu dia seseorang yang mapan kayaknya. Ya punya banyak uang, atau karirnya bagus, atau keuangannya bagus. Ya, finansialnya. Kayaknya dia yang dulu mendekat duluan ke kamu deh. Kayak dia kayak approach kamu duluan, deketin kamu duluan, maju duluan. Nah di sini dia kayak punya beban hidup, atau bisa juga dia merasakan sebuah beban ketika dia punya hubungan sama kamu. Beban lah, banyak lah, dan dia ngerasa kayak terkekang gitu. Entah kamunya yang posesif, atau ya dia ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa aja gitu. Contoh misalnya nggak disetujuin ya sama orang tuanya, dia bingung harus apa gitu. Jadi dia ngerasa terkekang ya di aturan-aturan dalam hubungan itu sendiri. Tuh ya ampun, deg-degan nih bacanya. Kayaknya dia nungguin kamu deh.
nungguin kamu, tapi bisa jadi nunggu aja, tapi dia nggak berbuat apa-apa gitu, nggak action apa-apa. Ada rasa emosi juga sih sebenarnya dia sama kamu, tapi emosi dia tetap nungguin loh. Ya gimana tuh ya, pokoknya kayak gitulah ya. Udah deh, itu aja, udah mau maghrib juga nih kayaknya ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Ini zodiak ya, zodiak mereka yang belum bisa melupakan kamu. Ada zodiak Capricorn, Libra, Virgo, Sagittarius, Taurus, Scorpio ya. Dikit ya yang keambil zodiaknya. Nggak apa-apa, kalau zodiaknya nggak ada nggak usah dibawa baper, santai aja. Ya mungkin ya kalian fokus aja ke bacaannya ya. Zodiak ya, apalah arti zodiak ya kan. Anggap aja itu hanya kebetulan kalau tidak ada ya. Nggak usah dibawa pusing karena hidup sudah pusing. Inisial hurufnya ada huruf V, vampir. Apakah dia seorang vampir? Ada huruf S, E, W, U, B, Y, M, dan K. Koala ya. Oke gengs, itu aja. Thank you for watching ya. Terima kasih loh sudah menyimak dan sudah menonton loh ya. Dengan kalian menonton YouTube aku, dengan kalian menonton short aku, revenue dari YouTube aku sebagian aku berikan ke orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi kalian ikut membantu orang-orang yang membutuhkan, yang kurang beruntung dari kita ya. Dan ya pokoknya itu deh. Dan revenue dari YouTube juga aku kasih ke kucing-kucing jalanan. Aku kasih makanan tiap pagi ke kucing-kucing jalanan. Itu dari mana uangnya, belinya? Ya dari revenue dari YouTube. Karena kalian sudah menonton dan menyimak YouTube aku. Terima kasih. Yes, kalian hebat. Aku bisa berbagi itu juga karena kalian. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Sudah menemani aku. Stay positive with your heart, mind, and soul. Dadah, bye.